Pada Jumat minggu lalu, tepatnya pada tanggal 14 Januari 2022, Presiden Joko Widodo telah meresmikan nama Nusantara menjadi nama ibu kota Indonesia yang baru. Kota Nusantara ini tentu saja akan menempati daerah Penajam Pasir Utara di Kalimantan sebagai ibu kota baru pengganti DKI Jakarta. Nama Nusantara ini dipilih oleh Presiden Jokowi karena dianggap nama Nusantara sudah lama terkenal dan menjadi ikon di dunia internasional. Nama Nusantara ini dipilih setelah menyingkirkan 80 nama lainnya yang sempat diajukan, mulai dari Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusakarya, Pertiwipura, dan Cakrawalapura. Namun akhirnya pilihan jatuh ke nama Nusantara. Banyak yang bergembira menyambut nama baru ibu kota di negara ini. Bagi kaum penghayat kepercayaan lokal dan penguri budaya Nusantara, dipilihnya nama Nusantara sebagai nama ibu kota baru tentu saja menjadi pertanda yang baik. Ini artinya, sesuai dengan kepercayaan leluhur kita, kebangkitan Nusantara memang sedang terjadi dan kita saat ini sedang berevolusi untuk menjadi mercusuar dunia. Namun bagi kaum-kaum fundamentalis, keputusan nama Nusantara ini tentu saja tidak disetujui. Ada saja alasan yang mereka gunakan untuk menolak keputusan pemerintah ini. Sebenarnya ada apa sih di balik nama Nusantara? Benarkah ini adalah sebenar-benarnya pertanda bahwa Nusantara telah bangkit kembali dan kini sedang bersiap menjadi mercusuar dunia? Benarkah sejak ratusan tahun yang silam, leluhur Jawa sebagai pemangku kerajaan Majapahit telah mensabdakan janjinya melalui nama Nusantara ini? Benarkah leluhur Jawa yang sekaligus juga leluhur Nusantara telah berjanji akan mengembalikan kejayaan Indonesia begitu Nusantara dibangkitkan? Sebelum kita lanjut videonya, aku ada sebuah informasi menarik nih yang harus kalian simak. Informasinya apa? Yuk kita tonton dulu. Wah, anak papa sudah pulang nih. Gimana tadi sekolahnya? Seru kok, Pak. Cuman agak ngantuk nih tadi pas mau pulang sekolah. Kenapa ya, Pak? Kalau aku menguap, teman-teman juga jadi ikut ketularan. Kayak virus aja. Bukan virus. Menguap memang bisa menular. Papa tahu jawabannya dari video ini. Menurut studi dari Baylor University, ini terjadi karena adanya rasa empati. Artinya, saat kalian ketularan menguap, itu berarti merasakan empati terhadap emosi orang lain. Oh gitu, empati berarti memahami perasaan orang lain ya, Pak? Tepat sekali. Wah, di Info Sore banyak video-video seru lainnya, Pak. Nih lihat, ada soal menghidupkan binatang yang telah mati. Sampai kenapa kita bisa mimpi buruk. Papa nemu aja nih video menarik kayak gini. Papa klik dulu nih tombol loncengnya, biar langsung tahu kalau ada video terbaru. Oke deh, Pak. Sebenarnya, istilah Nusantara ini sudah lama ada sejak era kerajaan Majapahit. Kita semua tahu bahwa Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang berhasil menyatukan pulau-pulau di Indonesia dan membawa Indonesia menjadi negeri yang maju di zamannya. Istilah Nusantara muncul sekitar abad ke-14. Nama ini sempat diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada dalam Sumpah Palapanya. Istilah Nusantara ini beliau gunakan sebenarnya untuk konteks geopolitik. Saat itu, Mahapati Gajah Mada memiliki cita-cita ingin menyatukan pulau-pulau di Nusantara menjadi satu kesatuan di bawah bendera kerajaan Majapahit. Maka terucaplah Sumpah Palapa tersebut dan terucaplah nama Nusantara untuk yang pertama kalinya. Beginilah bunyi Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada. Lamun huus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, tumasik, samana isun amukti palapa. Artinya, jika telah mengalahkan atau menaklukkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Jika menurut buku Menggenggam Nusantara Raya karya Dr. Abdurrahman Misno dan Dr. Sabri Muhammad Syarif, sebenarnya konsep kenegaraan yang dianut oleh kerajaan Majapahit dulu adalah keyakinan tentang Raja Dewa. Raja yang memerintah Majapahit dulunya dianggap sebagai jelmaan dari dewata yang suci. Karena itulah, konsep daerah kekuasaannya mengadopsi konsep kekuasaan dewata. Dan di era kerajaan Majapahit, wilayah kekuasaannya ini dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah negara agung.
yang merupakan daerah di sekeliling ibu kota kerajaan tempat sang raja nantinya memerintah. Yang kedua adalah mancanegara, yang mencakup daerah-daerah yang masih berada di Pulau Jawa namun sudah berada di luar wilayah negara agung. Namun mereka masih memiliki budaya yang mirip dengan negara agung. Yang ketiga adalah Nusantara, yang berarti daerah-daerah atau pulau-pulau lain di luar Pulau Jawa. Ini berlokasi dari Sabang sampai Merauke. Bahkan dulu wilayah cakupan Nusantara juga termasuk hingga Malaysia, Singapura, dan sebelah selatan Filipina juga. Nusantara ini dianggap sebagai daerah taklukan Majapahit dan diwajibkan untuk membayar upeti walaupun masing-masing pulau atau kerajaan memiliki rajanya sendiri-sendiri. Sebagai gantinya, kerajaan Majapahit akan memberikan pasokan tentara bahari untuk mengamankan perdagangan dan kedaulatan wilayah tersebut dari serangan-serangan asing. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, istilah Nusantara kemudian terlupakan. Istilah Nusantara kemudian muncul kembali di abad ke-20 dan dipakai untuk membakar semangat persatuan dan perlawanan melawan penjajahan Belanda. Istilah Nusantara kembali populer di abad ke-20, pertama kalinya disinggung kembali oleh tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Nama Nusantara pun digunakan sebagai alternatif nama dari Nederlands Oost-Indie atau Hindia Belanda. Hindia Belanda ini merupakan nama pemberian dari Belanda. Sedangkan Nusantara adalah nama yang asli muncul di Indonesia sejak era kejayaan Majapahit. Nama Nusantara kemudian kini menjadi nama alternatif untuk menyebut Indonesia. Secara konstitusi dan hukum, nama negara kita adalah Indonesia. Namun nama Nusantara juga tidak jarang menjadi sebutan lain bagi Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Nama Nusantara pun menurut kebanyakan orang mungkin tak lebih dari sekedar Nusa dan Antara, yang berarti pulau-pulau dan di antara. Kalau diterjemahkan secara lengkap, berarti negeri yang terdiri atas pulau-pulau. Hal yang sedikit berbeda pernah dipaparkan oleh mantan Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN Komjen Pol Dr. Andes Dharma Pongrekun dalam bukunya yang berjudul Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan. Menurutnya, Indonesia seharusnya bisa menjadi sebuah land of harmony atau tanah yang harmoni. Seharusnya Indonesia menjadi pusat harmoni dunia sesuai dengan cita-cita leluhur kita sejak zaman dulu. Sebab kita adalah bangsa yang mewarisi nilai-nilai luhur nenek moyang kita yang bernama Nuswantara. Nuswantara ini artinya tidak sama dengan Nusantara yang hanya terbatas sebagai negara kepulauan. Nuswantara memiliki makna spiritual yang lebih mendalam. Menurutnya, Nuswantara itu berasal dari kata Nu yang berarti makhluk, Swa yang berarti mandiri, Anta yang berarti menuju, dan Ra yang berarti Tuhan. Dengan demikian, Nuswantara dapat diartikan sebagai manusia mandiri menuju fitrahnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang menempati bumi dan jagat raya ini. Wilayahnya terhampar di seantero alam raya. Negeri kita terhampar antara dunia manusia dengan dunia keabadian. Sebagai manusia Nuswantara, tentunya Indonesia harus menjadi bangsa yang besar dengan kemampuan yang luar biasa. Kita adalah manusia-manusia bijak yang mandiri dan berkesadaran yang memiliki tujuan hidup menuju kepada cahaya Sang Maha Pemberi kehidupan, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang beliau paparkan ini selaras dengan kesadaran ilahiyah yang sudah lama dipahami oleh leluhur-leluhur kita, bahkan jauh sebelum agama-agama luar datang dan menambah warna di peradaban kita. Namun, karena maraknya invasi ideologi transnasional, penjajahan, dan globalisasi yang tak terbendung, kita seakan telah kehilangan jati diri kita sebagai bangsa yang berkesadaran tinggi. Semenjak kerajaan Majapahit runtuh, kesadaran ilahiyah penduduk Nusantara ikut merosot. Dan tak lama kemudian, kita saling termakan politik adu domba yang dilancarkan oleh para penjajah. Bahkan hingga kini, saat kita terjebak dalam arus globalisasi yang makin bebas dan tanpa batas. Kesadaran kita terus merosot hingga kita kehilangan jati diri dan terus menjadi bangsa keset. Kita kaya, negeri kita indah, tapi kita mudah ditipu dan mudah dibutakan oleh budaya dan ideologi asing. Sehingga kita menjadi saling menjatuhkan antar sesama anak bangsa sendiri dan tidak sadar telah menjual negeri kita sendiri kepada asing. Menariknya, ketidaksadaran penduduk Nusantara ini tidak akan berlangsung selamanya. Leluhur kita telah memberikan batas waktu selama 500 tahun terhitung sejak runtuhnya kerajaan Majapahit karena dikudeta oleh Raden Patah dari kerajaan Demak. Setelah 500 tahun berlalu, mereka akan kembali untuk menagih jati diri Nusantara kembali. Dan ini juga pernah terdokumentasikan dalam serat-serat kuno yang ditulis oleh para pujangga.
Salah satu serat yang menggambarkan kembalinya Nusantara kepada kearifan leluhur adalah serat Mahameru yang ikut menggambarkan kisah Sabdo Palon Nagih Janji. Dalam serat Mahameru tersebut disebutkan bahwa suatu ketika akan datang seorang pemimpin dari pinggiran Kali Solo yang bakal mampu mewujudkan impian anak cucuku. Pemimpin itu memberikan hak-hakku yang sebelumnya direbut oleh keturunan Kurawa. Dan di tempat yang barulah seluruh dunia akan dibuat silau akan cahaya Nusantara. Ingat, berdirinya Garuda Wisnu Kencana atau GWK di Pulau Mahadewa akan mengawali tonggak dunia Nuswantara telah lahir kembali. Jika kita perhatikan, di dalam serat ini yang digunakan adalah kata Nuswantara, bukan hanya sekedar Nusantara. Banyak yang menafsirkan pemimpin dari pinggiran Kali Solo ini adalah Joko Widodo. Sebab sejak 500 tahun semenjak kehancuran Majapahit, tidak ada lagi pemimpin Indonesia yang berasal dari dekat Sungai Bengawan Solo seperti yang dinubuatkan dalam serat tersebut. Kemudian untuk istilah di tempat yang baru sangat sulit untuk menolak bahwa bisa jadi istilah ini merujuk kepada ibu kota baru di Indonesia di Penajam Pasir Utara yang kini berganti nama menjadi Nusantara. Jika nanti ibu kota Nusantara dipimpin oleh kepala otorita yang cakap, tentu ibu kota Nusantara akan sangat maju dan memukau. Desain-desain ibu kota Nusantara sudah banyak beredar di internet, semuanya megah, futuristik, dan sangat modern. Dan konsepnya juga sangat harmoni dengan alam. Benar-benar mirip bayangan leluhur kita bahwa kita ini adalah negeri yang harmoni dengan alam. Bila ini sukses, maka Indonesia bisa menjadi contoh negara yang sukses dalam urusan hidup yang harmoni dengan alam. Patung Garuda Wisnu Kencana sendiri sudah lama diresmikan sejak tahun 2018 silam di Pulau Bali. Jika menilik dari tanda-tanda ini dan mencocokkannya dengan nubuatan para leluhur Nusantara dalam serat-serat kuno, maka kebangkitan Nusantara sedang terjadi. Nusantara sedang dipersiapkan sebagai mercusuar dunia. Namun tentu saja keputusan pemerintah untuk memberi nama Nusantara menjadi nama ibu kota negara yang baru ini tidak luput dari tentangan. Sederet tuduhan dan alasan penolakan banyak dilontarkan oleh para oposisi pemerintah dan kelompok-kelompok fundamentalis untuk menolak nama Nusantara. Ada saja alasannya. Mulai dari nama Nusantara dianggap Jawa sentris karena nama Nusantara dilahirkan oleh kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa, hingga nama Nusantara dianggap sebagai dominasi elit keraton Jawa. Sejarawan J.J. Rizal bahkan berpendapat bahwa istilah Nusantara mencerminkan bias Jawa yang dominan. Nusantara adalah produk cara pandang Jawa masa Majapahit yang mendikotomi antara negara agung atau ibu kota Majapahit dengan mancanegara. Dalam konteks Jawa, sebutan mancanegara digunakan untuk menjelaskan wilayah yang tidak beradab, kasar, tidak teratur, atau sesuatu yang sebaliknya dari negara agung yang beradab dan harmonis. Walaupun sempat mendapatkan penentangan dari beberapa oposisi dan sejarawan, namun nama Nusantara sudah terlanjur disahkan. Ibu kota Indonesia akan segera berganti menjadi Nusantara, bukan lagi Jakarta. Jakarta adalah ibu kota warisan penjajahan Belanda, sedangkan Nusantara adalah ibu kota yang kita bangun dengan hasil kerja keras dan keringat bangsa Indonesia sendiri. Selain itu, pemilihan lokasi Nusantara di Pulau Kalimantan juga sudah tepat, sebab daerah ibu kota Nusantara nanti akan berada di tengah-tengah Indonesia, sehingga secara geopolitik akan lebih memudahkan pemerintah dalam mengontrol negeri yang sangat luas dan terbentang dari Sabang sampai Merauke ini. Selain itu, jika ibu kota Nusantara ini dipindah ke Kalimantan, kita bisa terbebas dari gangguan internal yang berupa radikalisme dan intoleransi yang terus mengganggu pemerintahan sejak beberapa tahun terakhir. Sudah rahasia umum jika radikalisme banyak berkembang subur di Jawa Barat dan DKI Jakarta, karena di sanalah tempat yang paling dekat dengan pemerintah, sehingga bila sewaktu-waktu dibutuhkan serangan dari dalam, maka tidak membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar untuk mendatangkan massa guna menekan pemerintah. Ini bisa kita lihat contohnya dari kasus demo penistaan agama oleh Ahok dulu. Mengapa massa begitu banyak dan cepat sekali memenuhi Monas? Ya karena massa aksi banyak didatangkan dari DKI Jakarta dan dari area-area di sekitar Jakarta sendiri yang sudah dipupuk oleh radikalisme semenjak bertahun-tahun sebelumnya. Sedangkan di Kalimantan masih cenderung bersih dari serangan internal semacam itu. Dan lagi pula Jakarta sudah diprediksikan akan segera tenggelam dalam waktu yang tidak lama lagi. Jika ibu kota tidak segera dipindah, tentu akan merepotkan negara sendiri di kemudian hari.
Walaupun kita bisa optimis dengan ditetapkannya nama Nusantara sebagai nama ibu kota baru, bukan berarti kita harus santai-santai saja dan berpangku tangan menunggu masa kejayaan Indonesia tiba. Ditetapkannya Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru hanyalah salah satu momentum pertanda bahwa kebangkitan Nusantara sedang terjadi dan akan terus terjadi. Namun ini bisa saja gagal jika kita sebagai rakyatnya tidak ikut bangkit. Sebab sebuah negara tidak akan jaya dan maju jika tidak dikelola oleh manusia-manusia yang memiliki kesadaran tinggi dan berpegang teguh pada jati dirinya. Sudah saatnya bagi kita untuk meningkatkan kesadaran dan kembali kepada jati diri kita masing-masing. Karena sejatinya bangsa Indonesia adalah bangsa Nuswantara, makhluk tercerahkan yang menjadi perwakilan Tuhan di alam semesta guna mengelola dunia ini menjadi dunia yang harmoni dan seimbang. Lalu bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran dan membuka kembali kedikdayaan leluhur untuk mempercepat evolusi kesadaran kita? Jika kalian pengen aku bahas bagaimana kita bisa membuka kembali ilmu-ilmu leluhur kita melalui DNA, meditasi, dan konsep manitis, kalian bisa komen di bawah. Kalau banyak yang tertarik, nanti aku bakalan bahas di video-video selanjutnya.